Muhammad ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzzilat surah لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم وقول معروف
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Sadaqallahul Azim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-hikmah. Allahumma alimna al-hikmah. Allahumma alimna al-hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bautatan. Fahal yanzuruna mongko ora padha ngenteni sapa akeh illa kejaba as-sa'ata kiamat. Antak tiahum yen to teka apa kiamat ing akeh. Antak tiahum yen to teka apa kiamat ing akeh. Bautatan ing kali tiba-tiba. Bautatan ngagetake. Tiba-tiba, spontanitas. Ya, kecuali kiamat yang datangnya kepada mereka dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Faqad jaa mengko temen wis teka apa asratuha tanda-tandane kiamat. Faqad jaa mongko temen wis teka apa asratuha tanda-tandane kiamat. Fa anna mongko kaya apa lahum kedhe akeh. Fa anna mongko kaya apa lahum kedhe akeh. Apa manfaatnya bagi mereka? Idza ja'atuhum nalikane teka ing akeh apa zikrahum zikrun peringatan, ya, peringatan ing akeh zikrahum.
Allah Subhanahu wa taala setelah panjang lebar bercerita tentang orang mukmin, orang muttaqin, ya, orang-orang munafik yang dijelaskan di ayat yang ke-16, 15 dan 16 ya. Ayat 16, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Jadi cerita-cerita tentang kaum yang mereka cuek, mereka menentang bahkan menolak terhadap Al-Quran ya. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditambah petunjuknya karena memang keinginannya untuk mendapatkan petunjuk itu kuat ya. Dan ketakwaan mereka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan balasan yang lebih indah dari apa yang mereka upayakan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, terhadap orang-orang yang tidak mau dengan peringatan Allah, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bautatan. Jadi sungguhnya mereka tidak menunggu ya, melainkan yang mereka tunggu adalah datangnya kiamat yang kedatangannya secara tiba-tiba. Seperti wong-wong sing dikandani karo Quran gak kenek kuwi, ya, diajak ngaji gak gelem, ya, diajak ngelakoni apa sing enek Quran gak gelem gitu. Mereka menentang, mereka menolak, mereka sombong. Ya, sebenarnya yang mereka nanti tidak ada lain kecuali adalah datangnya kiamat, yang kedatangan kiamat itu secara tiba-tiba. Jadi sini ini kiamat tok. Whereas kiamat teko baru ya mereka mengatakan iman. Mereka mengatakan saya percaya gitu. Padahal sudah tidak ada manfaatnya ya. Ya, kenapa harus nunggu sah, nunggu kiamat datang kepada mereka untuk beriman ya. Padahal faqad jaa asyratuha. Padahal tanda-tandanya kiamat itu sudah banyak ya, tanda-tanda kiamat kan sudah banyak gitu. Kalau diperhatikan di dalam kitab-kitab hadis ya, kalau dalam Sahih Bukhari pada kitab jilid yang pertama ya, pembahasan tentang ilmu, di sana panjang lebar diceritakan tentang tanda-tanda kiamat itu, min asyratis sa'ah. Ya, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ayyub badal ilmu. Ya, apabila ilmu sudah digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayyur fa'al ilmu, kalau ilmu sudah diangkat oleh Allah, wa yasbutal jahlu, dan kebodohan sudah menguat di tengah-tengah masyarakat. Ini tanda-tandanya kiamat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimana dicabutnya ilmu oleh Allah itu, ya Rasulullah, ya, Rasulullah menjelaskan ya, dicabutnya ilmu oleh Allah itu dengan Allah mewafatkan orang-orang yang alim. Allah mewafatkan orang-orang yang alim ya, orang-orang yang faqih ya, diwafatkan satu persatu, sehingga yang tinggal di bumi ini adalah orang-orang yang bodoh gitu.
Maka orang yang bodoh ini dimintai fatwa oleh kaumnya, dan yang terjadi adalah dhallu wa dhallu. Mereka sesat wa dhallu, dan mereka menyesatkan. Nah, ini tanda-tandanya kiamat. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan wa ulama'uhum dzalika zaman syarrul ulama. Ya, tanda-tandanya kiamat itu adalah kalau nanti ulama yang lahir, yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah syarrul ulama, gitu. Sejelek-jelek ulama. Kenapa dikatakan sejelek-jelek ulama? Minhu yakhrujul fitan. Dari mulut ulama itu lahirlah fitnah, muncul fitnah. Wa ilaihi ya'udu, dan kepada ulama itu fitnah akan kembali. Jadi di dalam pembahasan ilmu aja sudah panjang lebar dijelaskan Rasulullah terkait dengan asyratuha, asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda daripada kiamat itu. Yang lain masih banyak. Ayyusrabal khamru, apabila khamr sudah diminum di mana-mana, orang sudah menganggap biasa mabuk-mabukan gitu. Ya, yusrabul khamr gitu. Kemudian apalagi itu al-haraj. Ya, al-haraj. Ya, Rasulullah menyebut ini kalau sudah terjadi banyak peperangan di tengah-tengah masyarakat yang di dunia ini gitu. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat itu. Jadi banyak sekali tanda-tanda kiamat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis itu ya. Di dalam surat An-Najm, hadza nadhirum minan nuzuril ula azifatil azifah gitu. Ini ya, Muhammad adalah seorang pemberi peringatan. Nadhir minan nudur, dari pemberi peringatan yang terdahulu gitu. Jadi Muhammad ini bukan siapa-siapa kecuali beliau adalah seorang pemberi peringatan. Ya, nadhirun, seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang terdahulu gitu. Ya. Azifatil azifah, telah terdekat terjadinya hari kiamat itu. Jadi kiamat sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiamat sudah dekat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wasa'ah kahakada. Saya dan kiamat ini, saya diutus oleh Allah dengan kiamat itu seperti ini jaraknya gitu. Hakada. Atau sudah dekat sekali, berdempetan ini Rasulullah dengan kiamat itu. Jadi kalau orang masih harus nunggu-nunggu kiamat untuk beriman, rugi gitu. Karena kiamat sudah sangat dekat dan datangnya tiba gitu. Sudah dekat, ana wasa'aka wasa'akada. Saya dan kiamat itu sudah seperti ini, dekat banget itu. Ya, sudah dekat banget itu. Ya. Iqtarabatis sa'ah. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir menuntut kepada Rasulullah untuk membelah bulan gitu. Dan ternyata bulan pun terbelah. Ya, bulan pun terbelah. Ya, di surat Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'ah. Sudah sangat dekat datangnya kiamat ini gitu. Iqtarabatis sa'ah, sudah sangat dekat kiamat ini. Cedek kiamat gitu. Itu lihat wansyaqqal qamar, bulan sudah terbelah gitu. Jadi bulan yang bulat sudah terbelah. Ya. Tinggal jatuhnya saja ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan sisi bulan itu, selesai sudah. Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijatuhkan itu. Khawatir menimpa kepada orang yang ngantuk itu ya. Orang yang ngantuk kena bulan, wah, kalau kena terang bulan selamat itu ya. Kalau sudah kena bulannya, waduh bahaya ini, kiamat ini gitu.
Ya, jadi kalau bumi sudah kena pecahan bulan ya tidak tahu seperti apa nanti terjadinya begitu. Iqtarabatis saah, sudah dekat gitu. Jadi padahal 16 abad yang lalu Rasulullah mengatakan iqtarabatis saah, sudah dekat kiamat itu. Tidak usah tanya-tanya lagi, sudah dekat gitu. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang pertama, ata amrullah fala tastajilu gitu. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ata amrullah, telah pasti ya, telah pasti keputusan Allah. Ata wis teko apa amrullah, keputusan Allah. Apa itu kiamat? Fala tastajilu, maka kamu jangan tergesa-gesa dengannya gitu. Kamu ora usah njaluk cepet kiamat, karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kapan kiamat itu datang sudah jelas, tidak usah minta-minta. Jadi kalau memang betul coba segera didatangkan, tidak usah minta-minta, Allah sudah tetapkan. Ya, Allah sudah tetapkan itu semuanya, tidak usah tergesa-gesa. Kalau kiamat sudah pasti datang, pertanyaannya apa yang kau jadikan bekal kalau suatu saat kiamat sudah datang begitu. Ya. Jadi jangan tanya kapan kiamatnya gitu. Ya ayyana mursaha, kapan kiamat didatangkan oleh Allah. Tidak perlu tanya tentang kapan kiamat itu didatangkan gitu. Bertanyalah pada dirimu sendiri gitu. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan ya sebelum kiamat ini datang gitu. Wis akeh ta amal solehmu gitu. Ya. Perbuatan baik yang kamu lakukan sudah banyak belum gitu. Ya kalau belum, ojo nantang-nantang menunggu gitu. Ya, Allah tidak perlu datangkan kiamat, Allah datangkan gempa, Allah datangkan banjir, Allah datangkan angin tofan, kamu hancur. Sementara kamu masih bergelimang dengan dosa, nanti apa yang terjadi begitu? Tidak usah kiamat itu. Kalau kemudian Allah letuskan gunung yang ada di sekitar kita bisa berbuat apa gitu. Kalau Allah kirimkan angin topan ya dengan kecepatan yang luar biasa kecepatannya, apa yang bisa kita harapkan? Ya kalau amalan-amalan kita masih belum banyak gitu. Amal soleh kita masih belum banyak gitu. Jadi yang pasti adalah sekarang Allah menganjurkan kita untuk beriman beramal soleh. Yang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan badiru bil a'malis sholihat, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal yang solih. Ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Jangan ngantuk, jangan tidur. So, kalau kiamat datang kamu bingung nanti gitu. Ayo berlomba-lomba di dalam kebaikan. Badiru bil a'malis sholihat. Ayo berlomba-lomba gitu. Ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya ayat yang pertama. Jadi An-Nahl yang pertama, Al-Qamar yang pertama, An-Nahl pertama, Al-Anbiya yang pertama juga didahului dengan iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Jadi sudah sangat dekat kepada manusia hisabuhum, ya hari untuk menghisap amalan-amalan mereka gitu. Loh, kalau hari hisab itu apa? Ya hari kiamat. Ya hari kiamat itu baru nanti ada hisab. Kalau sekarang belum ada hisab. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silakan hisab dirimu sebelum kalian dihisab. Udah hitung aja kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu ya sebelum nanti di akhirat dihisab oleh Allah. Ya, karena siapa yang dihisab maka berarti dia akan binasa itu. Ya, siapa yang dihisab nanti di hari kiamat maka kelak dia akan binasa gitu. Ya, jadi karena itu hisab dirimu sendiri. Ya, hisab dirimu sebelum nanti kamu dihisab gitu. Ya, aduh, dia piye salate, dia piye ibadahe, oh ternyata kurang bagus ini, kurang semangat ini, kurang sempurna ini. Disempurnakan. Oh kurang bagus
dibaguskan, wah kurang lama dilamakan, kurang semangat disemangatkan gitu. Ya, tidak ikhlas diikhlaskan gitu. Ditoto kabeh itu. Namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu. Ya. Surat Al-Hasyr menganjurkan kita sama juga, ya ayyuhan nasut ya ayyuhanna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang hendak dilakukan untuk esok hari gitu. Apa yang sudah kalian siapkan untuk esok hari gitu. Ya. Sekolah aja takut nanti khawatir tidak bisa makan gitu. Sekolah sing temen ben sesuk oleh penggawean sing enak begitu. Jadi tidak takut nerakanya ndak gitu. Tidak takut neraka dan berharap surga, bukan. Ngongkon anak sekolah dan sesuk oleh penggawean sing enak begitu. Ya. Ini faham kapitalis begitu. Jadi sekolah ngaji tujuannya ben oleh penggawean gitu. Ya. Ngaji sing temen besok ben oleh penggawean sing mapan gitu. Apa urusan itu gitu. Ya, ngaji sing temen ben dadi wong sing apik gitu. Sekolah sing temen ben dadi wong sing apik. Dadi wong sing soli gitu. Ya. Karena kalau orang soli dijamin oleh Allah, enggak usah khawatir. Ya, orang yang soli itu adalah orang yang muttaqin. Orang yang amanu wa amilus shalihat itu adalah orang yang muttaqin. Maka kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, otomatis dijamin oleh Allah itu. Baik pribadi-pribadi maupun kelompok masyarakat. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Jadi kalau sudah menjadi orang baik itu tidak usah khawatir dengan pertolongan Allah gitu, karena Allah akan memberikan pertolongannya begitu. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dalam kehidupan ini gitu. Ada saja jalan keluarnya bagaimana gitu. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki. Ya, bukan gaji, rizki. Min haitsu la yahtasib. Ya, dari mana saja yang kita tidak pernah duga-duga gitu. Tidak tahu dari mana rezeki itu akan didatangkan oleh Allah gitu. Ya, tapi syaratnya harus bertakwa kepada Allah gitu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusan-urusannya akan dijadikan mudah. Ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya. Ya, secara personal pribadi-pribadi dijamin Allah seperti itu. Kalau jaminan secara kolektif jelas juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini jaminan kolektif. Kalau penduduk satu negeri berarti kabeh gitu. Iman takwa maring Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kalau mereka semua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, maka Allah akan bukakan berkah-berkah Allah dari langit, berkah-berkah Allah dari bumi. Dibuka kabeh barokah gitu. Artinya tidak usah takut kalau sudah jadi orang baik. Karena apa? Orang baik itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya, karena Allah mencintai maka Allah memperhatikan. Ya, makanya harus diluruskan tujuan mencari ilmu itu. Ojo golek ilmu tujuannya ben besok oleh penggawean sing mapan, ngeluh gitu. Ya. Jadi bukan itu tujuan seorang mukmin mencari ilmu itu. Mencari ilmu itu adalah untuk ya modal kita sebagai landasan dasar kita untuk melakukan amalan. Karena apa? Karena wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kowe aja nglakoni apa-apa sing ora ngerti ilmune gitu.
Jadi mencari ilmu itu biar kita tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah ini gitu. Jadi ini benerno, jangan bimbang, jangan ragu. Nanti kalau saya salah ngambil jurusan nanti begini. Waduh, repot wes kamu. Nah, kalau sudah ini otak ini kena virus materialisme, ya sudah kena virus materialis, ya sudah. Yang difikirkan, yang menjadi tujuan selalu harta. Ya, dipikir harta itu segala-galanya gitu. Ya, jadi bukan tujuan ukhrawi, tujuan akhirat gitu. Sementara akhirat itu bisa dicapai dengan iman dan amal solih, artinya dengan kesolian gitu. Ya, dengan kesolian gitu. Jadi maka tidak perlu khawatir orang yang berilmu, karena janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu sudah pasti gitu. Allah akan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan berilmu, sudah pasti, tidak mungkin tidak, pasti sudah gitu. Ya, jadi karena jangan sampai salah tujuan. Ya, mondok sekolah tujuannya ben oleh penggawaian itu, wah rugi kamu gitu. Rugi, ya. Rugi, orang dunia gak oleh, orang akhirat, oh nyesel, ya nyesel pol begitu. Terus ya, fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, fa'anna, maka bagaimana lahum manfaat untuk mereka. Ya, fa'anna lahum, maka bagaimana bermanfaat untuk mereka, apa faedahnya bagi mereka. Ya, apabila peringatan sudah datang kepada mereka, karena manfaatnya, wong mereka memang sudah acuh tak acuh gitu. Ya, walaupun nasihat, walaupun peringatan datang kepada mereka gitu, ya percuma juga, karena mereka otaknya sudah nggak percaya gitu. Nanti kalau sudah otaknya tidak percaya, hatinya tidak percaya, kandanono ya seorang reken itu. Ngomong kiamat. Oh, kiamat? Kapan sih kiamat itu? Tidak akan percaya gitu. Jadi nek wong nggak percaya karo hari akhir itu, kandanono ya apa sampai gopel, ya sing ngandani kudu sabar gitu. Ya. Kenapa mereka berani bermaksiat gitu? Karena mereka tidak percaya dengan hari akhir gitu. Ya, kalau mereka percaya kepada hari akhir, takut itu ada penyolong ya wedi. Ya toh? Wedi ada penyolong ya wedi, ada korupsi wedi gitu. Kenapa? Wa may yaulul ya'ti bima ghalla yaumal. Wah, Allah sudah ngasih tahu kayak gitu. Bukan hanya hukuman di dunia. Kalau hukuman di dunia orang mencuri dipotong tangannya, tapi nanti di akhirat ini loh juga memalukan itu. Karena wa may yaulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat curang, mereka yang mencuri gitu, ya, nanti akan datang dari kiamat dengan barang yang dicurinya gitu. Berarti nyolong wedhus ya wedhuse digowok rono ngalor kidul, niku wedhuse sapa biyen tak colong gitu. Nyolong sapi, ini sapi ini sapa tak colong gitu. Nyolong arek wedok, ini sapa anake sapa ben tak colong iki begitu ya. Ya, korupsi 1.000 triliun. Nah, iki duwite sapa biyen tak colong 1.000 triliun gitu. Ngalor ngidul ngumumno gitu. Apa tidak memalukan itu? Padahal sudah pasti itu. Wa may yaulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sapa sing nyolong besok bakal membawa ya barang curiannya itu nanti pada hari kiamat. Nah, cobaan itu nek wong ngudi karo akhirat, maka peringatan mesti manfaat. Tapi nek wong kuwi ora percaya karo akhirat, kuandanono sampai gopel gak kena. Ya kuandanono sampai gopel gak kena. Wae gitu. Terus kudu sabar gitu.
ngadepi wong sing ngono kudu sabar gitu. Ngaji turu, kok mari ngaji takoni mau ngomong apa? Wong munafik. Ya toh? Cerita kemarin tuh loh. Orang munafik kan begitu. Ngaji gak ngrungokno, mari ngaji takon ngomong apa mau? Mau jelasno apa? Lah kan wong teko iku lha apa gitu. Ya toh? Wong gak yakin dengan itu gitu. Jadi itu bermula dari sikap-sikap yang seperti ini gitu. Ya. Makanya jangan menganggap biasa itu dalam majelis kalian cuek gitu. Itu adalah tahap-tahapan awal untuk tidak percaya kepada Allah Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hari kiamat. Tahap marhalanya begitu. Pertama gak gelem ngrungokno gitu. Wah, akhirnya ngenyek itu kan. Wala wis terus diperdaya oleh setan sampai menjadi tidak percaya. Makanya dikon kuwandani piye itu fanalahum. Maka bagaimana bisa bermanfaat, bisa berfaedah untuk mereka ketika peringatan datang kepada mereka. Gak kena kuwandano sampai gopel wis angel itu. Angel itu. Makanya dai itu harus sabar. Ya, dai itu harus sabar. Karena belum tentu ya orang yang kita ajak, orang yang kita seru mereka mau mendengar. Belum tentu juga apa yang kita sampaikan mereka mau mendengar, mau ngikuti gitu. Hati-hati, jadi dai itu harus siap, atine sing lapang, gak oleh loro ati, gak oleh tersinggung. Ya, karena banyak ya masyarakat orang per orang yang ketika mereka diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka juga tidak merespon gitu. Bahkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Ya, mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinganya ditutup. Nabi Nuh ngomong kupingnya malah ditutup. Ya kan? Coba lihat kembali surat Nuh itu. Ya, sikap orang kafir ketika mereka dinasihati Nabi Nuh, kupingnya ditutup rapet. Nabi Nuh nyingkir baru dibuka gitu. Tekan net tutup net. Apa? Tidak mau mendengar mereka gitu. Nek kowe enggak nutup kuping tapi menutup meripat langsung ini. Dingkru meneng tau itu ya. Itu hati-hati gitu. Ya. Nutup kuping kan nutup meripat. Ini nutup apa kowe? Sampai gak sadar ya toh. Gitu. Kaifa anna lahum itu. Idza ja'atuhum dzikrahum. Piye iso manfaat untuk mereka? Ya. Piye bisa faedah untuk mereka ketika peringatan datang kepada mereka sementara mereka dalam keadaan tidur ya toh. Ya orang mungkin mau begitu. Makanya melek ojo diluk wae ngaji kuwi gitu. Ya. Engko bareng ngono takon, diulang apa mau gitu. Diulang carane mangan rujak. Ya. Ya itu dihapusi karo kancane gitu. Akhirat baru nyesel dia. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra yakunu ya laitani qaddamtu li hayati. Ngeluh nyesel itu kan wong kafir itu. Begitu kiamat sudah datang betul ya, akhirat ternyata benar-benar ada, maka yauma idzin pada hari itu yatadzakkarul insan, ingatlah manusia. Baru ingat, iya ya dulu kita kan pernah diberi peringatan oleh Nabi kita, Rasul kita begini, tapi ketahen. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan andaikan dulu kami mau mendengarkan. Ini kunci pokoknya gitu. Orang nasihat, orang ngaji, kunci pertama adalah mendengarkan. Lau kunna nasma'u
mendengarkan dulu. Ya, ngrungokno kuwi ngedep, gatekno gitu. Itu nasma'u gitu. Habis nasma'u yang kedua nakilu, angen-angen gitu. Oh iya ya. Begitu. Angen-angen kuwi ya pakai hati, pakai akalnya gitu, angen-angen gitu. Ya biasanya responnya awake sirai melu-melu gitu. Oh iya. Wong nek paham ya madu-madu iya gitu. Nek meneng tok ngene iki keturun gitu. Ya ngrungokno, mari ngrungokno terus angen nak kilu. Dipikir gitu. Andaikan dulu, apa kata mereka? Andaikan dulu kami mau mendengarkan, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkinlah aku menjadi penduduk neraka sa'ir gitu. Gara-gara gak gelem ngrungokno. Paham to, Le? Nduk, paham nduk kowe nduk? Wong ngaji gak gelem ngrungokno kuwi iku awal mulanya nanti bisa menjadi penduduk neraka gitu. Nek wis gak gelem ngrungokno gak iso mikir gitu. Apa yang dipikir gitu. Ya. Nah, apa kemudian firman Allah, fa'tarafu bidzambihim. Nah, mereka baru menyadari akan dosa-dosa mereka, tapi sudah terlanjur fasuhqal li ashabis, percuma wis itu. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya surat Al-Fajr itu. Ya laitani qaddamtu li hayati ayat 24 ya. Itu celaka, andaikan dulu kami berbuat ya untuk kehidupanku seperti ini, maka tidak mungkin aku mengalami ya nasib yang seperti ini, celaka seperti ini gitu. Tapi ketahuan nasi sudah menjadi nasi sudah jadi karak, ya, nasi sudah jadi karak di situ, nasi jadi bubur, ya, terus gak iso datang sego meneh gitu, ya nyesel, maka menyesal itu di belakang hari bukan di depan nyesel itu. Kalau di depan kita berangan, ya kita bermimpi, di belakang kita menyesal kalau tidak beriman gitu, tidak beramal soleh gitu. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wis gak ono meneh manfaate nek wis gak iman kuwi gitu. Ya, wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawushu min makanin ba'idin gitu. Ya. Di surat Saba ayat 52 Allah menyatakan, dan di waktu itu mereka berkata kami beriman kepada Allah gitu. Ya, mereka baru mengatakan kami beriman kepada Allah. Apa daunnya Allah, wa anna lahum tanawus mim makanin ba'idin, bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu gitu. Ora iso wis gitu. Wis ado masalahnya gitu. Ya, nah, oleh karenanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah didahului dengan fa'lam. Ya, mongko ngertenono, mongko ngawruhono sira. Ya, maka ketahuilah, maka ilmuilah gitu. Ya, annahu sak temne kelakuan la ilaha ora ana sesembahan illallah kejaba Allah. Jadi kalau di dalam kitab Bukhari pada pembahasan tentang iman itu ya dan ilmu itu, ya, dijelaskan di sana bahwa ternyata untuk mengucapkan la ilaha illallah pun juga harus tahu ilmunya, harus mengerti, harus paham. Ya, itu orang sebelum mengucapkan la ilaha illallah itu harus punya ilmu dulu gitu. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak punya ilmu, maka nanti akan nyesel, akan sasar juga begitu.
Banyak juga orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Tapi mereka datang ke berhala, datang ke pohon-pohon besar minta-minta di situ. Ngomong la ilaha illallah, minta rezeki kepada batu, minta rezeki kepada pepohonan gitu. Ya. Ngomong la ilaha illallah ketika sakit ke dukun. Ini namanya tidak faham. Makanya sebelum la ilaha illallah itu harus fa'lam, ilmu dulu gitu. Berarti bagaimana? La ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, faiza maritu fahuwa yasfini. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku gitu. Itu konsep la ilaha illallah. Bukan ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, loren dukun. Ya, terus piye la ilaha illallah diguwai berarti gitu. Ya, maka fa'lam. Gitu, fa'lam gitu. Ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada masalah pekerjaan. Di segini seret. Bukan kembali kepada Allah, tapi larinya kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Napa niki Mbah, kula penggawean kula kok wangel niki. Jenengan paringi napa dalan kula Mbah, kersane kula mboten soro-soro tapi duwite akeh. Mbah pinter itu. Yo, nek kowe gelem lakonono. Korupsi wae. Ya, kon korupsi gitu. Gak soro-soro langsung nyekel duit waket tanda tangan cek. Itu 40 juta. Cek 300 juta. Itu. Nah, salah ini, larinya salah begitu. Itu karena mengucapkan la ilaha illallah tidak diilmui dulu gitu. Makanya perintahnya Allah fa'lam. Nah begitu. Berarti apa itu? Ngelmonono dhisik. Ya, ilmui dulu. Ya. Nah, durung ngomong la ilaha illallah, ilmui dulu. Ya. Ben mantep gitu. Nek mantep baru Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima manakta wala yanfa'u dzal jaddi minkal la haula wala quwata illa. Itu konsep la ilaha illallah semua, tidak ada daya kekuatan kecuali hanya dari Allah. Ya, gitu. Bukan kepingin kuat terus gawe jimat duwe kayak yang gini gitu. Ya, jimat gelangmu yang gini gitu. Ben ono apa-apa sok kuat cacat gitu. Ya, salah cong itu. La ilaha illallah munandi tulisan itu. Ya. Nah ini, jadi yang punya begitu-begitu buang saja, itu bukan cermin la ilaha illallah gitu. Ya, jadi itu. Jadi ini sekaligus berita dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja gitu. Jadi harus difahami berita ini gitu ya. Fa'lam gitu. Maka fahami ya bahwa sebenarnya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Wastaghfir lan jaluk ngapura sira. Wastaghfir lan jaluk ngapura sira, minta ampun lah kamu lidzambika maring dosa sira. Lidzambika maring dosa sira. Minta ampun kepada Allah terhadap dosamu. Astagfirullah. Ya. Jaluk karo Allah, jaluk sepura karo Allah. Astagfirullah. Walil mukminina lan maring wong iman lanang, kanggo wong iman lanang. Walil mukminati lan kanggo wong iman. Wa Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dimintakan ampun itu. Ya. Jadi selain minta ampun untuk dirinya sendiri, permintaan ampun itu juga ditujukan untuk orang-orang yang
beriman, baik laki maupun perempuan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengucapkan Allahumma ufirli khati'ati wa jahli, ya Allah ya Rabb, ampunilah aku ya Allah semua kesalahanku ya Allah, ya kebodohanku ya Allah, ketidaktahuanku ya Allah, wa israfi fi amri, dan sikap melampaui batasku di dalam urusanku ya Allah, ya sikap berlebihan di dalam urusanku ya Allah, wa ma anta a'lamu bihi minni, ya, dan apa saja yang engkau lebih tahu daripada aku ya tentang sesuatu itu ya Allah. Allahumma ufirli hazli wa jiddi, ya Allah ya Rabb, ampunilah aku. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, ya keseloroku, kesungguhanku, wa khoto'i wa amdi, kesalahanku ya Allah, kekeliruanku, kesengajaanku, wa kulla dzalika indi, yang semuanya itu ada padaku. Rasulullah pernah mengucapkan seperti itu. Ya karena yang namanya manusia kadang-kadang juga seperti itu. Kadang salah. Jadi sengaja tidak berdoa kepada Allah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah aku ya Allah, apa yang kulakukan dahulu maupun yang akan datang ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan itu, dan seterusnya. Ya, itu doa-doa permohonan ampun, ya, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti Rasulullah walaupun sudah dijamin oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan beliau maksum terjaga dari dosa, beliau tetap mengucapkan doa-doa seperti itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk umatnya, ya, biar umatnya juga berdoa seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengajari umatnya, bukan hanya untuk dirinya saja gitu. Jadi kalau Rasulullah berdoa Allahumma firli, bukan berarti Rasulullah berdosa gitu. Ya, karena Rasulullah mengajari umatnya untuk berdoa kepada Allah, bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jangan diartikan Rasulullah kan ya dosane akeh kan njaluk sepuro gitu. Ya, Rasulullah ngajari kita, ya, ngajari kita. Ya, seperti hadis ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, fa inni astaghfirullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaum, di dalam sehari, aksara min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali gitu. Ya, saya ini beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali gitu. Apa tujuannya? Rasulullah ngajari kita. Lho, Rasulullah pemitung bolu padahal gak dosa niku. Ya, awak dhewe dosane akeh lho. Kok pitung bolu, mari sholat ping 3 lho gak kober. Mulane mari sholat langsung turu ya ta. Assalamualaikum. Salamin ambek ngatung assalamualaikum. Ya, salam kanan wis gremeng, salam kiri hilang wis. Gak ono salami wis ya ta. Wis langsung plek hilang wis itu. Kapan istighfar itu? Ya, padahal Rasulullah ngajari mari sholat ku istighfar salasan. Minimal lah udah gitu. Mari sholat ku istighfar salasan, jaluk sepuro, istighfar 3 kali. Tsumma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi ucapan Allahumma antas salam gitu. Lah terus nek mari salat langsung turu plek ya, terus istighfar kapan gitu. Oh jajak ternyata salat 5 waktu sehari semalam ndak istighfar blas. Karena mari salat langsung turu. Lah terus piye itu, padahal Nabi yang dosa-dosanya sudah
dijamin oleh Allah diampuni. Bahkan beliau maksum, ya, terjaga dari dosa. Kata beliau, fa inni astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Saya ini beristighfar kepada Allah, tobat kepada Allah sehari tidak kurang, bahkan lebih dari 70 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, petong bolo gitu. Kowe nek ping telu-telu tok wis sehari mek ping 15 tok. Ya. Telu duhur, telu asar, telu maghrib, telu isya, telu subuh, mek ping 15. Padahal Nabi lebih 70 kali, bahkan 100 kali gitu. Ya, kapan istighfarnya Nabi? Kapan saja gitu. Itulah cirinya orang yang ahli tobat itu. Ya. Orang yang ahli tobat itu selalu mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak pernah bosan, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam suatu riwayat Abu Ya'la, ya, menceritakan, ya, an Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaklah kalian senantiasa membaca la ilaha illallah dan juga beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ya, Rasulullah perintahkan itu. Fa'aksiru minhuma, perbanyak dari keduanya itu. Jadi perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ya. Saya habis ngaji 2 pekan yang lalu, ada jamaah itu yang kena stroke. Ya, kena stroke. Sampai memorinya hilang juga semuanya gitu. Tapi di balik hilangnya memori itu masih tersimpan 2 kata. Yang pertama adalah kata Allah, yang kedua adalah kata Muhammad gitu. Jadi dia hanya selalu sebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad gitu. Yang lain-lain tidak tahu, istrinya siapa namanya tidak tahu, anaknya tidak tahu, temen tidak tahu siapa-siapa ini. Blank, sudah hilang. Ya. Akibat daripada stroke itu. Hanya 2 kata yang tersisa, Allah dan Muhammad itu. Berarti karena kebiasaannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah illallah Muhammad gitu. Karena kebiasaan ini, sehingga ketika semua memori itu hilang, Allah, nama Allah masih muncul dari dalam dirinya. Ketika dia sebutkan bisa keluar itu Allah Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, kepanjangan tidak bisa itu. Yang tahu hanya Muhammad, Allah Muhammad, Allah. Itu selalu dan ketika dia sadar tentang itu dan bisa kalimat disebut-sebut oleh beliau, ya, sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah 6 bulan stroke itu, ya, prosesnya sekian bulan berubah 6 bulan kembali normal dia, dari tidak bisa apa-apa begitu. Ya, ngomongnya sudah biasa, memorinya kembali, ya, jalannya juga sudah biasa begitu, bisa lari-lari juga di masjid, bisa lari-lari saya Ustaz begitu. Alhamdulillah saya sudah bisa loncat-loncat Ustaz. Dulu waktu kan tidak bisa sama sekali Ustaz, dan tidak ingat sama sekali begitu. Oh, ternyata ini rahasianya gitu kan. Makanya fa'aksiru minhuma, perbanyak ya untuk mengingat keduanya ini, mengucapkan keduanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah, perbanyak itu.
Karena kalimat ini yang nanti akan muncul ini, yutsabbitullahu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu kalimat yang nanti akan muncul. Allah akan teguhkan dengan kalimat ini saat dikubur, ya, saat di dunia maupun saat di alam kubur itu. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ya, karena kebiasaan. Kalau tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Ada suatu cerita tukang sup kernet, ya, kernet dari kota mana mana. Kalau sini katakan begitu, kernet mobil angkutannya malang ketawa mati dia tuh. Apa kalimat terakhir? Malang gitu. Gak bisa la ilaha illallah tapi malang begitu. Ya, Jombang, Puan, Jombang. Coba bayangkan itu. Kenapa bisa begitu? Karena terbiasa. Yang terbiasa diucapkan itu adalah Jombang, Malang begitu. Makanya kalau orang terbiasa astagfirullah gitu, maka spontanitasnya pun juga astagfirullah gitu kan. Kadang-kadang ketika nyanduk kesandung, tiap walaupun tidak bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, biasanya kalimat spontan yang muncul yang baik tetap itu astagfirullah gitu. Padahal sing bener kuwi innalillah kan gitu kan. Tapi tetap kalimat yang muncul adalah kalimat thayyibah yang baik itu astagfirullah itu. Kalimat yang baik. Waktu biasa misuan ya miso itu. Ya wong cuma enggak misuan kuwi. Masyaallah, kalau saya tidak salah ingat ya, saya pernah di rumah sakit ya di Sidoarjo sana itu. Saya jenguk teman, ini ada orang sakit keras gitu. Miso. Naudzubillah min dzalik. Ya miso. Sampai mati dalam keadaan begitu. Dian gitu. Miso tenanan gitu. Ditirokno mantep lah pokoknya begitu. Ya. Berarti lora miso gitu. Kenapa? Karena kebiasaan dia ketika sehat suka miso gitu. Paham ya tak? Jadi makanya kalimat yang muncul dari lisan kita ini akan keluar dari kebiasaan yang kita lakukan itu. Nah, biasanya ngomong la ilaha illallah, ya kan la ilaha illallah gitu. Ya, jangan ladala kan kebiasaan muni ladala kowe gitu. Kowe mati muni ladala pusing kamu gitu nanti gitu. Jangan astaga. Kowe mati muni astaga kowe enggak gitu kan. Bukan astaga, astaghfirullah. La ilaha illallah. Rasulullah berpesan fa'aksiru minhuma. Perbanyak dari keduanya itu. Fa inna iblis qala ahlaktu. Kenapa? Karena ketika kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memperbanyak kalimat astaghfirullah, maka iblis itu mengatakan hancur saya gitu. Habis saya kalau begini. Iblis putus asa gitu. Ketika melihat ada seorang hamba yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha astaghfirullah gitu. Jadi iblis itu mengatakan begitu, aduh aku hancur ini. Ya. Gimana ini? Kami hancurkan manusia, ahlaktun nasa bidzunub. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa, wa ahlakuni bila ilaha illallah. Sementara mereka binasakan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia hancurkan dengan dosa, tapi aku dihancurkan oleh mereka dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah wal istighfari, dan kalimat istighfar. Jadi orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan istighfar, itu akan membuat setan menjadi tidak berkutik itu. Makanya sesering mungkin kata Rasulullah fa'aksiru minhuma. Jadi perbanyak la ilaha illallah, la ilaha astagfirullah, la ilaha illallah gitu.
Kena son horeg ganti kumat dia lah. Kena son horeg kumat melok joget-joget nah gitu. Oh iblis bangga kepangan itu. Ya. Cepet astagfirullah, astagfirullah. Kok iso wong nyetel son sampai kupingi kok ngono kuwi apa gitu. La ilaha illallah astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat yang demikian itu, kata iblis, alaqtum bil hawa, maka aku binasakan manusia dengan hawa nafsunya gitu. Oh, wes, makanya wong gak suka mengucapkan kalimat tahlil, kalimat istighfar, ya mereka akan ya terbawa kepada hawa nafsu. Kalau sudah terbawa nafsu, fahum yaksabuna annahum muhtadin, maka mereka mengira, ya mereka menganggap bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu. Ya. Jadi wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ta'ala Allah iku ya'lamu ngawruhi sapa Allah mutaqallabakum enggon ya bolak-balik sira, enggon usaha sira. Allah tahu tempat usahamu gitu. Wa maswakum lan panggonan sira gitu. Allah tahu tempat tinggal kamu juga. Allah mengetahui tempat kamu ya bolak-balik, maksudnya tempat kamu berusaha. Allah juga tahu tempat kamu tinggal. Jangan dipikir Allah tidak tahu, Allah tahu itu. Ya, di mana nanti kita akan bekerja, apa pekerjaan kita, di mana kita akan tinggal, ya seperti apa nanti tempat tinggal kita, hanya Allah tahu gitu. Ya, tidak ada yang lepas dari Allah. Ya, seperti di surat Al-An'am ayat 60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui, ya, wa huwal ladzi yatawaffakum, dialah Allah yang mewafatkan kamu bil laili pada waktu malam. Jadi yang menidurkan kita di waktu malam itu Allah. Ya, jadi yang bisa membuat tidur kita ini adalah Allah, karena Allah menidurkan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Makanya awan kuwi wae nyambut gawe, malam wae istirahat. Ojo malam nyambut gawe, bengi digawe turu walik kuwi. Sing bener kuwi bengi digawe istirahat, awan dienggo nyambut gawe. Nek bengi digawe turu, awan digawe turu, iku jenenge wong konslet. Iya, wong sleteng. Bengi turu, awan turu. Bengi turu, awan nyambut gawe gitu. Nek bengi nyambut gawe, awan turu gara-gara melok mesin. Ya ta? Gara-gara melok mesin. Ya. Bengi wae turu nyambut gawe, awan wae nyambut gawe turu. Iku melok mesin, melok menungso, tapi nek melok aturane Allah enak jane kuwi. Megawene awan wae, bengi istirahat. Wal ja'alna al-laila libasa. Ya. Jadi malam ini untuk libas. Wa ja'alna an-nahara masa siang untuk mencari pekerjaan, gitu kan. Nah itu kemudian di surat Hud ayat yang ke-6, ya surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha gitu. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya. Wong kewan wae wis rezekine wis disiapno Allah kok menungso wedi, ya ta? Iku jenenge pekok gitu. Allah sudah nyiapkan, tidak ada seekor pun binatang melata di bumi ini, ya, kecuali semua rezekinya sudah disiapkan oleh Allah gitu. Apalagi manusia gitu, yang dikasih otak oleh Allah, dikasih pikiran oleh Allah gitu. Kok wedi gak esok mangan, ya, sampai akhirnya sekolah kuliah digawe golek mangan, rugi wong kethek ae gak usah sekolah iso golek mangan kok ya.
Kethek, tahu kamu kera itu ndak sekolah tapi pinter golek mangan. Wong sekolah kok juga golek mangan ku piye gitu. Iya kan? Ya rugi no gitu. Ya, sekolah belajar mondok kuwi dienggo sangu golek kesolian. Ben dadi kawulane Allah sing apik. Karena apa? Karena Allah sudah menyiapkan rezeki. Ya, awak dhewe nek api Allah akan berikan rezeki kan itu kan. Kok takut gimana gitu. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui tempat berdiam ya binatang-binatang itu di mana berdiam Allah tahu juga. Ya, termasuk tempat penyimpanannya juga Allah tahu. Kenapa? Karena kullun fi kitabim mubin, semua sudah berada di dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Allah tahu nanti kita ini ya tempat tinggalnya di mana, kerjaan kita itu apa. Ya toh awak dhewe besok oleh gaji piro, ya sono nggih Lauhul Mahfuz itu. Kok pusing-pusing ku nyapa begitu. Ya, yang penting ya semua yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikuti baik-baik. Wis dadi kawane Allah sing apik, maka rezeki itu otomatis akan mengikuti. Ya. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini semakin memberikan semangat kepada kita bahwa tidak ada kata putus asa di dalam hidup ini kecuali kita terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca kalimat tahlil, perbanyak membaca kalimat istighfar, karena perintah Allah Subhanahu wa taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya, beristighfarlah kamu karena Allah Maha Pengampun, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kamu, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan menambahkan harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian. Istighfar hikmahnya sangat luar biasa. Ya, tidak usah khawatir. Perbanyak istighfar, maka Allah akan berikan rezeki-rezeki yang tak terhingga kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan oleh Allah kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Yang sudah wafat semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.